hukum itu memiliki tingkatan? Karena untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri itu sangat susah. Kita sudah tahu nih diri kita udah sadar hukum, kita tahu tentang hukum, kita mengerti tentang hukum, kita memahami tentang hukum, kita tahu arti hukum itu apa. Tapi belum tentu kita itu sadar sama hukum. Nah, belum tentu, bukan bapak-bapak aja, semua banyak yang dari kalangan atas sampai kalangan bawah dia tahu tentang hukum, tapi kesadaran hukumnya itu tidak. Nah, masih kurang. Dia tahu, dia ngerti apa itu hukum, apa itu kesadaran hukum, apa itu kepatuhan hukum, apa itu budaya hukum. Dia tahu. Apa itu peraturan, bagaimana mengimplementasikan peraturan, bagaimana cara mentaati peraturan, dia tahu. Tapi kalau sekedar tahu, nggak sadar, nggak dari hati, dia dibentengi, sampai kapanpun dia akan menjadi pelanggar hukum. Ya Pak ya? Ya. Nah, ya. Bapak udah taat hukum nih. Bapak keluar jam 11, tadi 11 keluar, sadar akan haknya. Salah. Nah ini udah mulai cegat batu nih. Nah, Bapak datang nih, on time karena tadi waktu keluar dia juga mulut, masuknya juga mulut dong. Oh, ada jam jadi makan. Nah, akhirnya Bapak masuk semua. Berarti Bapak konteksnya sudah patuh sama aturan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa, 2 tingkat Bapak sudah lakukan. Ya berarti Bapak intinya kesadaran hukum itu harus lahir dari diri sendiri. Kesadaran hukum itu harus lahir bukan karena paksaan. Kesadaran hukum itu harus diciptakan dari kemauan sendiri. Kesadaran hukum itu dijalani atas hati nurani sendiri. Kita mau bersentuhan dengan hukum, ayo melawan. Kita mau patuh dan taat kepada hukum, ayo baik. Jadi keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir adalah menciptakan budaya hukum. Nah, gimana budaya hukum itu adalah nilai-nilai sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam tatanan kehidupan. Maksudnya, ketika Bapak sudah mengerti hukum, memahami hukum, mentaati hukum, dia patuh terhadap hukum, maka diimplementasikanlah dengan diri Bapak sendiri atas kesadaran Bapak sendiri, menjadikan hukum menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, nggak mau pergi ke pasar kalau nggak pakai helm, nggak mau buang sampah karena takut banjir, nggak mau yang namanya mati. Jadi gitu Bapak. Budaya hukum itu apa? Budaya hukum itu inti dasarnya adalah jadikanlah pengetahuan hukum kita, pemahaman hukum kita, kepatuhan hukum kita diimplementasikan. Maksudnya implementasikan, dilaksanakan. Itu kata orang hukum mah kerennya implementasi ya. Tapi kalau kita ya biasanya memakai itu adalah yang dilaksanakan. Kayaknya ini baterainya habis deh. Ya. Salah lagi. Coba baterainya ya. Baterainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bapak-bapak, ketika kita mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, pasti akan naik kita pada kecintaan kita terhadap sebuah peraturan. Karena apa? Kami berharap sekali dengan bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan adalah salah satu orang yang diketuakan, orang yang dihormati, orang yang menjadi pengayom bagi lingkungannya. Jadi
saya yakin semua yang hadir di sini sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Nah, tinggal kita mengetuk tularkan kepada masyarakat di lingkungan kita, sehingga kita benar-benar menjadi contoh dan panutan untuk mati-mati terus ya, gitu ya. Jadi kayak gitu Bapak. Jadi intinya kita selama ini mungkin saya, bapak-bapak masih sedikit mencepelekan semua peraturan. Sebenarnya peraturan itu dibuat untuk mensejahterakan kita semua. Peraturan itu dibuat dalam rangka untuk membahagiakan kita semua. Mungkin belum seluruhnya kita nikmati dan kita laksanakan. Semoga step by step, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, kita melakukan perbaikan-perbaikan, kita melakukan yang namanya meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa menikmati Indonesia ini menjadi Indonesia yang masyarakatnya berbudaya hukum. Berbudaya hukum, dia dapat mengimplementasikan, melaksanakan, menjadikan hukum itu menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi gak banyak tuh penjara penuh. Sayang Pak, negara ngasih makan penghuni lapas, mendingan buat ngasih makan kita, ya Pak ya? Ya. Nah benar. Nah itu dia. Tapi karena banyak orang yang tak sadar, dia ngerti hukum, dia tahu hukum, tapi dia nggak sadar, sehingga dia lebih menikmati hidup dengan hukuman, bukan hukum ya, dengan hukuman, sehingga menyusahkan kita semua. Harusnya uang negara yang miliaran itu bisa buat kesejahteraan kita, jadi buat ngasih makan orang yang ada di penjara, ya Pak ya? Nah, makanya sedini mungkin lahirkanlah di hati kita ini, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita taat, gak gini loh. Kita jangan, dia aja gak taat, dia aja gak ini. Janganlah seperti itu. Kita mencontohkan diri sendiri, pasti orang di seputar kita akan mencontoh kita. Dan di penghujung hidup kita ya Pak ya, orang lain akan mengenang kita. Jadilah Bapak seperti itu. Weh, keren gak Pak? Jadilah pemuda ganteng dan menawan yang penuh dengan karismatik seperti itu. Nah, gitu. Itu akan dikenang Pak. Karena apa? Dia sadar hukum, dia mengerti tentang hukum, dia memahami tentang hukum, sehingga meningkatkan hukum itu dipakai di wilayahnya. Seperti itu. Next Mbak. Nah, ini indikatornya ya Bapak. Tadi saya bilang dari mulai pertama kita mengetahui tentang hukum. Tadi saya bilang definisi hukum apa sih? Gitu kan ya. Bapak udah mengerti tuh. Hukum adalah peraturan tertulis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Jika dilanggar, maka akan terkena sanksi. Simpel ya hukumnya, nggak susah ya. Nah itu, jadi jangan alergi ya Pak sama hukum ya. Nah, sekarang udah tahu sama hukum, semoga jangan yang namanya alergi dengan hukum. Nah kemudian masuk kepada pemahaman hukum. Kita sudah mengerti tentang hukum, definisi tentang hukum kita sudah mengerti. Kemudian kita masuk nih, kita memahami hukum itu sendiri. Hukum itu seperti apa, yang wajib untuk dilaksanakan seperti apa, yang dilanggar itu seperti apa. Jadi kita sudah memahami tentang hukum. Nah, dari kita mengetahui dan memahami, kita harus punya sikap hukum. Dan jadi kita udah tahu ya, budaya hukum itu seperti apa, sikap hukum. Kita harus bersikap apa terhadap hukum itu? Yang pertama, kita menjauhi yang utama. Jangan sampai kita itu terkena permasalahan hukum, baik yang kecil maupun sampai sudah menjadi ya membunuh misalnya.
Jangan sampai. Jadi kita sudah punya tuh pengetahuan, pemahaman, dan kita bersikap. Kita sudah manusia yang sudah sadar dengan hukum. Kita punya sikap hukum seperti itu. Kemudian, nah, perilaku kita itu memang harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Jangan bilang gini, banyak aturan susah. Di rumah juga Bapak pasti banyak aturan buat keluarga. Benar nggak? Nah, karena buat apa? Buat mensejahterakan di keluarganya gitu. Pasti Bapak punya aturan. Oke, next Mbak, habis itu. Nah, ini ya, tadi nih beberapa hal tentang kesadaran hukum. Yang pertama, membangun pemahaman yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Jadi apa hukum itu? Simpel tadi sudah ya Pak ya. Jadi membangun pemahaman apa yang seyogyanya kita lakukan. Apa yang kita lakukan nih kalau kita udah tahu tentang hukum itu. Kemudian membangun pemahaman apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau kita perbuat. Kemudian membangun pemahaman mengenai kewajiban hukum itu masing-masing. Seperti apa nih kalau kita terkena hukum ini, yang melakukan pelanggaran ini kena hukumnya ini, gitu ya. Kemudian membangun pemahaman mengenai toleransi terhadap orang lain. Seperti tadi antara orang tua dengan anak-anak muda, dia punya toleransi. Toleransinya apa? Menghormati yang tua dengan yang muda. Ketika kita beragama muslim dan non muslim, kita punya aturannya. Jadi diatur oleh negara demi kesejahteraan kita yang ada di bumi pertiwi ini. Kemudian kita masuk lagi memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain. Nah, kepentingan orang lain itu banyak. Tadi kayak sampah. Kalau banjir kan kita merugikan yang lain, padahal yang egois kita. Orang udah tahu boleh dibakar, kalau berjauhan dari tetangga, rumah saling jauh, ada buat bakar masih bisa. Yang penting tetangga nggak ngecium bau itu sampah ketika kita nabun ya atau membakar. Itu masih dipersilakan. Tapi kalau tidak, kan kita punya tadi tuh ada tukang yang tukang ngambilin sampah. Ya pasti tukang ngambilin sampah itu nggak akan dia buang di kali itu sampah warganya. Tapi dia ke TPA, tempat penampungan akhir sampah. Meskipun kita harus merogoh kocek untuk membayar tukang sampah itu. Jadi kita tidak merugikan orang lain. Kemudian membangun pemahaman bahwa orang-orang harus mengingat. Mengingat siapa? Mengingat tentang hukumnya seperti apa. Kemudian membangun pemahaman tidak melakukan penyalahgunaan hak. Jadi di hukum itu diatur yang begini punya kewajiban. Contoh yang hak nih ya. Kita punya tanah, punya rumah di kampung kita 100 meter ya. Nah, rumah kita itu depannya jalan raya atau jalan umum ya. Jalan itu yang dilintasi oleh mobil, motor, kereta ya Pak ya, itu dengan bahasa Aceh Pak, kereta. Nah, terus rumah kita ini benar-benar sudutnya di jalan raya nih, yang barisnya jalan raya. Seenak-enaknya nih saya beli mobil. Mobilnya Innova, keren ya, panjang gede Innova ya. Parkiran kita nggak cukup tuh. Ternyata parkiran kita itu kurang deh semeter. Otak jahat kita main. Kan depan cuma jalanan, majuin aja tuh dikit, tutup. Boleh apa enggak? Enggak. Nah, nggak boleh. Nah, kita pagar tuh kan Pak, ya dipagar. Masuklah Innova keren kita tahun 2003 yang kita beli. Masuk kan? Nah, mantap gitu ya Pak ya. Jalan dong, mobil, motor. Berarti dia nggak lurus, harus gimana? Gitu kan? Karena ada jalan tadi, ada rumah tadi. Sekarang saya tanya, bolehkah warga membongkar parkiran itu? Nah, yang kenceng dong. Boleh. Nah, boleh. Gak salah.
diserobot sama dia. Berarti manusia ini, salah, orang ini tidak mempunyai kesadaran hukum, apalagi mengetahui tentang aturan. Itu simpelnya. Jadi kita harus mengetahui hak kita. Ada aturannya. Perda itu mengatur kalau fasilitas umum ya buat fasilitas umum, bukan yang namanya buat pribadi. Nah nanti dia marah nih, ngapuk nih dia. Kamu ngapain datang ke rumah saya mau buka-buka? Itu fasilitas umum Bapak. Enggak, buka sertifikatnya. Kalau itu bukan fasilitas umum, kita lihat sertifikat. Di dalam sertifikat tanah itu ada batas timur berbatasan dengan siapa, batas barat berbatasan dengan siapa, utara dengan siapa, selatan dengan siapa, luas tanah panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ada kan Pak di sertifikat kan? Nah, kan kita bisa ukur. Dan dia nggak boleh marah, dan dia wajib harus membongkar. Nggak bisa. Itulah yang namanya kita harus mengetahui hak kita. Saya kasihnya simpel ya, siapa? Contoh simpel-simpel aja ya Pak. Karena ini kan kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bapak menjadi seorang yang diketuakan, yang dihormati. Ketika ada orang bersengketa, contohnya tanah seperti itu, Bapak bisa melakukan, tapi jangan langsung bongkar Pak. Buat serem itu namanya. Kita datangi dulu dia dengan kelembutan hati, dengan ucapan yang bagus, dengan etika yang sempurna. Kita katakan, Bapak, ini rumah Bapak, boleh saya tengok luas tanahnya berapa? Boleh saya lihat Bapak itu kanan kiri berbatasan siapa, selatan utara berbatasan siapa, misalnya gitu. Misalnya, oh gini Pak, karena kan rumah saya kan gak muat, saya harus majukan. Bapak bilang, ketika Bapak memajukan akan ada kecelakaan, karena dia ngezigzag, gitu kan? Itu membahayakan kami Pak. Nah, mohon kesadaran dari kita bersama, karena ini untuk kapasitas umum. Misalnya Bapak mundurkan rumah Bapak ke belakang, itu lebih aman ketimbang Bapak majukan. Bapak juga gak dibenci sama masyarakat, benar kan? Nah, Bapak dicintai karena Bapak mundurin ke belakang. Semeter dia mundurin ke belakang, misalnya kamarnya lebih kecil, lebih aman. Dia malah disayang sama warganya. Oh, berarti orang ini sudah memahami tentang aturan-aturannya dia ketika memiliki tanah seperti apa. Oke, next Mbak. Nah, ini. Saya tanya nih sama bapak-bapak. Bapak-bapak udah pernah kenal atau dengar belum yang namanya kelompok atau keluarga sadar hukum? Belum pernah kenal ya Pak? Belum pernah dengar ya Pak? Belum ya. Saya kasih tahu enaknya dulu nih ya Pak. Ya. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, BPIP, mengadakan sebuah kegiatan nasional besar Pak, yaitu Paralegal Justice Award. Apa itu Paralegal Justice Award? Mereka adalah kita berikan penghargaan atas dedikasi mereka yang telah membangun desanya. Kita berikan mereka penghargaan, pelatihan, pendidikan terkait dengan menyelesaikan persengketaan di wilayahnya. Dan kedepannya itu merupakan gengsi yang paling tertinggi, karena penghargaan itu yang pertama diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya ke depan, kita kemarin ketika penganugerahan mereka tersebut diberikan langsung oleh Menteri, dihadiri oleh Ibu Megawati dan Pak Presiden di Monas. Jadi Bapak berpikir sedikit, kalau mereka sudah turun tangan, pasti mereka akan memberikan buah hadiah terbaik buat Bapak. Entah itu peningkatan kesejahteraan desanya,
entah itu peningkatan kesejahteraan bagi kepala desa atau lurahnya, dan yang utama adalah membangun untuk bangsa dan negara. Jadi kemarin tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juni dikumpulkanlah 300 kepala desa dari Sabang sampai Merauke, dipilih Pak. Nah, sini ada kepala desa nggak ya? Ada ya? Nah, ini pasti ketua-ketua adat ya istilahnya ya. Nah, nanti bisa bersinergi nih sama kepala desanya. Bisa membangun sinergi dalam rangka membentuk desa sadar hukum yang didahului dengan terbentuknya kelompok kadarku, yang hasil utamanya nanti kita akan bangun desa ini diikut sertakan untuk istilahnya lomba, bukan lomba ya, peningkatan pengetahuan hukumnya, yang kalau nanti dia benar-benar dia menang sesuai dengan indikator dan kriteria yang kita harapkan, itu hadiahnya ke depan kami berharap Pemdanya akan menyejahterakan di desa tersebut. Karena kemarin Aceh cuma 1 yang ikut, cuma 1 Aceh. Alhamdulillah gubernurnya itu bangga dengan 1 kepala desa itu, dan mungkin penghargaannya pasti itu akan sangat besar. Desa itu akan dibangun, tapi saya lupa ya namanya di desa mana. Dari sekian ratus desa cuma 1 dia yang masuk ke Jakarta. Jadi yuk kita sama-sama menyimak ini, nanti bersinergi dengan kepala desanya. Nanti kami akan bersinergi juga dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam rangka membentuk kelompok kadarkum. Nah, kelompok kadarkum itu adalah suatu wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakatnya. Nah, di situ dengan kemauannya sendiri. Jadi, ini Bapak desanya desa apa Pak? Panterem. Nah, desa Panterem ini nanti punya kepala desa kan Pak? Nah, di desa Panterem ini nanti dibangun nih Pak kelompok kadarkum. Kelompok kadarkum itu adalah syarat utama untuk membentuk atau membangun sebuah desa sadar hukum. Nah, pembentukan kelompok kadarkum itu di desa, kan warganya kan satu desa bisa 100-an ya Pak, lebih ya Pak. Nah, nanti dibentuk tuh kelompoknya. Misalnya saya di desa A ini, saya mau nih ikut kepala desa, saya mau jadi kelompok sadar hukum. Dia ngajak lagi, baik itu dari ketua adat, atau misalnya dia dari Karang Taruna, ibu-ibu PKK, itu ikut. Bisa, tapi dengan kesadaran sendiri ya, nggak boleh dipaksa. Nggak, saya mau ikut ke sana, kan enak lumayan kalau lagi nanti pelatihan saya dapat makan gratis. Terus saya paling nggak diongkosin, dapat uang kereta, uang bensin. Nah, jangan. Ketulusan kita dari kesadaran hukum kita akan lihat hasilnya nanti. Desa kita akan dijadikan desa pilot project oleh pemerintah. 1 loh di Aceh, baru 1 di Aceh. Nah, nanti Bapak datang ke kelurahan, Bapak nanti nih berkomunikasi dengan kepala desanya. Yuk kita kata Bu Penny, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk, menciptakan desa atau kelurahan sadar hukum. Awalannya itu. Setelah itu kita membangun menjadi sebuah desa sadar hukum dengan beberapa aspek, nanti saya kasih sedang berikutnya. Nah, membangun kelompok desa sadar hukum itu diawali dengan kadarkum. Kelompok yang 15 itu ada, misalnya 100 orang ini di desa dibangun ke 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Karena boleh minimal 15 satu kelompok, boleh 20, boleh 25, boleh gitu ya, tapi jangan 100 kelompok, 100 bagi 3 atau bagi 4 gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan pembinaan mereka. Kelompok tersebut kita lakukan pembinaan, kita berikan seperti ini. Tapi materinya nggak sadar hukum doang, bosen.
KDRT, materi tentang kejahatan, pembunuhan dan sebagainya, tentang korupsi. Ada macam-macam materi. Jadi kelompok kader hukum ini benar-benar menjadi didikan kita. Dia paham, dia mengerti. Setelah itu kita beri lagi model pembinaan. Nah, seperti di Kalimantan Timur kemarin, kelompok kader hukum dari satu kabupaten ya, Balikpapan itu kan kabupaten ya, sekabupaten Balikpapan itu dia mengirimkan ada sekitar berapa kelompok kader hukum ya, 20 kalau nggak salah kemarin, dilombakan. Jadi ikut lomba. Nah, itu anggaran perlombaan itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, itu nanti menang ada hadiah kesejahteraannya. Buat siapa? Di desa itu. Jadi semua jerih payah kita larinya untuk pemajuan desa. Semua untuk pemajuan desa. Nah, kemarin menang tuh dari desa mana yang juara pertama. Lurahnya datang dengan gagahnya gitu ya. Dia bahagia. Anak-anaknya yang menjadi kelompok kader hukum itu yang memberikan kebahagiaan. Dapat dia 10 juta. Walaupun nilainya kecil ya 10 juta. Itu baru tingkat bawah. Nah, dia menang nih, diangkat dia ke tingkat provinsi. Nanti dia ikut dilombakan lagi. Dia memperkenalkan desa lagi, desanya dia, dengan budaya-budaya di desanya dia. Terus dia ilmu yang dia dapatkan dari yang kita didik tadi itu, dia ikut dilombakan. Menang lagi dia, dapat hadiah lagi. Ikut lagi sampai ke tingkat pusat, diikuti oleh seluruh senusantara. Nanti kita biasanya di Ancol. Iya, kita undang di Ancol. Menang lagi, yang bahagia bukan desanya saja, tapi gubernurnya. Nah, itu pasti ada satu ketentuan, bukan satu ketentuan, yaitu kebiasaan. Si lurah ini atau kepala desa ini akan diangkat ke lebih tinggi. Masyarakatnya nggak diabaikan, desanya akan ditambah kesejahteraannya. Nah, itu anggaran desanya mungkin bisa meningkat. Kalau di sana nggak ada layanan bantuan hukum gratisnya atau OBH-nya, kabupaten itu pasti nanti akan dicari OBH-OBH yang bisa untuk menangani kasus untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jika ada masyarakat yang bersengketa dan bersentuhan dengan hukum, dia tidak punya biaya, tapi dia ingin dibela, kita berikan nanti di sana bantuan hukum gratisnya. Jadi manfaatnya banyak Pak. Nah, makanya itulah kita mempunyai satu metode ketika kita membangun kesadaran hukum di daerah. Kita di daerah karena kita fokusnya pada masyarakat bawah dulu, walaupun atasnya juga kita fokus. Kita ingin membangun desa karena kita tahu berdasarkan arahan kepala badan bahwa seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.371 itu semua sudah sadar hukum. Jadi nggak ada yang sadar hukum. Semua sudah sadar hukum. Namun mengimplementasikannya yang menjadikan hukum menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari itu yang masih setipis ari. Ya Bapak? Nah, semua udah sadar hukum, saya ngerti. Bapak sudah tahu, Bapak sudah tahu, Bapak sudah tahu. Ketika mengimplementasikannya itu yang masih jauh dari nilai rata-rata. Mau sadar hukum masih berat. Mau tahu hukum belajar masih ngantuk. Mau membangunkan mengerti dan memahami hukum masih hukum itu apaan sih? Enggak penting gitu. Padahal ketika kita warganya sudah sadar hukum, kita bentuk di wilayahnya itu menjadi sebuah
kelompok kadarku yang nanti tugas dan fungsinya adalah sebagai ketok tular bagi di lingkungannya, desa kita bisa kita usulkan menjadi sebuah desa sadar hukum, di mana nanti desa tersebut bisa diresmikan menjadi desa sadar hukum dengan 4 aspek yang nanti saya sampaikan. Itu diresmikan oleh gubernur. Penghargaan dan anugerahnya namanya Anugerah Sasana Desa Jagabita. Nah, diberikanlah kepada desa tersebut sehingga desa tersebut dari mulai kepala desa atau lurahnya, kecamatnya, bupatinya, hingga gubernurnya mendapat penghargaan setinggi-tingginya dari kami Kementerian Hukum dan HAM. Ke depan kita berusaha semoga itu yang memberikan adalah presiden. Nah, kalau presiden yang bisa memberikan, desa itu nggak main-main. Dia akan dibangun. Ada contohnya di Bali. Di Bali itu desa percontohan terkait dengan keamanannya. Meskipun kita tahu juga di Bali banyak yang nggak beres ya Pak ya, karena kulit aslinya. Tapi ada satu desa, saya masuk ke desa itu rapi banget. Bukan sekedar rapi rumahnya, kesantunannya yang bikin kita bingung. Kita jadi ke sana enggan untuk namanya, kalau orang Jawa bilang pekewuh, bingung mau nggak ngikuti gitu. Jadi kita sopan banget gitu, sangat sopan kita ke sana. Karena dari awal kita masuk desa itu, hati kita sudah disambut dengan kesopanan mereka. Jadi kita nggak bakal bertingkah, oh jangan begini-begini, kita nggak bisa. Karena mereka itu udah santun banget. Nah itulah salah satunya. Dan pemerintah menghargai itu, menjadikan desa itu sebagai desa wisata malah jadinya. Desa atas kesantunan dan kerapian serta kebersihannya. Luar biasa ya Pak ya. Semoga Aceh nanti bisa masuk begitu ya Pak, karena Aceh kan keren nih. Boleh dong tepuk tangan buat Aceh. Semangat ya Aceh ya, bisa mewujudkan kelompok kadarkum. Nah, dari yang tadi saya cerita kadarkum, paham gak ya? Paham. Kalau saya nanya boleh gak? Boleh ya? Ya, sekarang saya tanya dong, ada yang berani tunjuk tangan ya. Apa sih kelompok kadarkum itu? Ayo dong, tadi katanya tahu, masih kebaca tuh di situ tuh. Apa ya kelompok kadarkum ya? Coba dong. Oh, mau ya? Kelompok kadarkum apa? Kelompok kadarkum adalah satu wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Wah, pintar. Punya buku, punya bacaan, tidak dibaca. Terkesima melihat saya, nggak mau jawab ketika ditanya, ya Pak ya? Ya. Gitu. Ada buku dibuka, ada itu dibaca, ditanya jawabannya pintar. Bapak itu baca buku dia, boleh nggak apa-apa. Gitu. Jadi adalah suatu wadah yang menghimpun satu kelompok masyarakat. Nah, di sana nanti diberikan pemahaman hukum oleh siapa? Oleh pembinanya. Siapa pembinanya? Kementerian Hukum dan HAM. Melalui kepanjangan tangan siapa? Kepanjangan tangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda setempat. Nah, panjang ya Pak ya? Siap, boleh? Sekarang boleh nggak? Boleh, boleh dong. Cerita juga yang panjang boleh Pak. Ini bukan cerita, bukan? Kompromi lah, Ya, kompromi Pak. pertanyaan lah kan? Mohon maaf, tadi yang pertama Ibu bilang kita jangan alergi dengan hukum. Terkadang mengapa masyarakat alergi dengan hukum? Adapun Ibu bilang ini kita akan menciptakan kelompok kadarkum. Juga kenapa nanti timbul di masyarakat tidak mau mengikuti kelompok tersebut. Timbul di pemikiran masyarakat, mengapa hukum di Indonesia ini mudah diobrak-abrik. Nah,
bahkan yang mau hukum pun mempermainkan hukum. Nah, contoh di Aceh, bahkan di Indonesia pun Bu. Contoh Ibu bilang tadi kita jangan membunuh. Yang sudah terjadi pun bahkan pengalaman baik di media sosial kita lihat, ketika seseorang ataupun pembunuh ingin membunuh, kita membela diri pun nggak bisa Bu. Bahkan di media sosial kan pernah kita lihat melawan pembunuh pun tidak bersalah. Kemudian ketika disorot di media sosial, yang membela diri pun bersalah, udah banyak disorot, kemudian diubah lagi lah, dibagi lagi yang membela diri, bahkan yang membela diri ini mau dicobloskan ke dalam penjara, jadi tersangka. Dikarenakan viral, mengapa demikian dan mengapa sedemikian, jadi berubah lagi hukumnya. Kemudian dipanggil lagi yang sudah dicoblos ke dalam penjara, dipanggil lagi, dikasih penghargaan. Ini maksudnya macam nggak masuk akal lah Bu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Yang pertama tadi Bapak bilang kenapa membentuk kelompok kadar hukum ya, dibentuk ya. Maksudnya bukan dibentuk, ketika kita ingin membentuk kadar hukum ini, Ibu bilang jangan alergi. Oh ya. Itulah yang terjadi alerginya gitu Bu. Ya. Hukumnya mudah diobrak-abrik. Ya. Nah, itu tadi saya bilang di mindset seluruh bangsa Indonesia kebanyakan, ya. Mudah-mudahan sih sekarang Indonesia udah pendidikan, ya. Mereka alergi terhadap hukum. Kenapa? Karena mereka melihat contoh tadi. Ini mereka mau bunuh-bunuhan kan satu sama lainnya kan? Bukan. Apa? Yang mau membunuh ya pembunuh. Oh, yang membunuh yang pembunuh. Nah, tapi yang malah pembunuh yang jadi tersangka korbannya. Oke. Itu di dalam pendidikan Pak. Lalu alergi dulu ya. Nah, kenapa masyarakat itu alergi terhadap hukum? Karena masyarakat itu banyak sekali Pak. Mereka seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dia pasti tahu tentang hukum. Gak mungkin anak SD aja dia diajarin Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa sampai kelima. Itu ada unsur hukumnya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana? Pasal berapa? Ada. Kebebasan beragama. Nah, maksudnya saling toleransi. Agama Islam harus menghormati agama Kristen. Agama Kristen harus menghormati agama Islam. Seperti apa? Puasa misalnya ya. Puasa. Orang Kristen nggak boleh makan sembarangan, buka warung sembarangan. Itu nggak boleh. Tutup. Paling tidak kalau buka warung ditutup. Nggak makan sembarangan. Toleransi, menghormati, saling. Ketika orang menjalani ibadah sholat Idul Fitri, orang Kristen di gereja teriak-teriak, nggak boleh. Menghormati, toleransi, ada aturannya. Tapi kenapa semua alergi balik ke tadi Pak? Sadar hukum. Nilai kesadaran hukum di masyarakat itu masih di atas kertas. Kesadaran hukum itu susah Pak. Seperti yang saya bilang. Yang membuat hukum pun belum sadar. Iya, semua Pak. Makanya saya bilang. Iya, benar Pak. Membuat hukum pun Setuju Pak. Jadi kalau penegak hukum saja bisa mempermainkan hukum seperti di belakang tadi bilang jual beli hukum, karena nilai kesadaran hukumnya nggak ada. Jadi siapa yang salah? Yang salah itu diri sendiri Pak. Kalau dia punya kesadaran hukum di atas diri sendiri, kalau kita melihat buka kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, semua aturannya ada. Tapi Pak, aturan itu di sini. Hakim, jaksa, kepolisian yang mempermainkan hukum tidak ada kesadaran hukumnya. Sehingga kita balik lagi Pak, kita menumbuhkan kesadaran hukum untuk di kalangan masyarakat, kita nanti di tingkat daerah yang akan melakukannya. Untuk kesadaran hukum di kementerian, di kepolisian, yang lain, kami juga melakukan
Tuhan seperti ini Pak. Kami meningkatkan kesadaran hukum mereka. Tapi balik lagi tadi Pak, membuat dan membangun, merubah mindset pikiran orang tidak seperti membalikan telapak tangan. Kalau orang sudah bebel kasarnya di sininya Pak, dia ngerti hukum, dia pakar hukum dan segala apa. Jika di sininya nol, dia disumpah hanya sekedar sumpah, dia mempermainkan Tuhannya. Jadi pertanggungjawabannya kita berikan kepada Tuhannya. Nah, nauzubillah min dzalik ya Pak, mati gak dibawa Pak apa-apa. Jadi paling tidak kita kalau dibilang janganlah alergi dengan hukum, paling tidak maksudnya di sini kita sudah mengerti, kita sudah mengetahui, hindarilah hal itu. Jadi kita nikmat hidup sama keluarga, makan nasi putih sama ikan asin itu enak daripada di penjara makan nasi putih sama ayam kagak lihat matahari Pak. Nah seperti itu. Kalau masyarakat petinggi masih mempermainkan hukum, memang nilai kesadaran hukumnya nggak ada. Tapi tidak semua petinggi tidak punya kesadaran hukum, itu oknum. Dan yang memang dia, kalau saya bilang oknum nanti seperti Bapak ketawa ya, dia memang beberapa orang yang memang punya kesadaran hukumnya masih di bawah nilai rata-rata. Dan dia memang mau kerjanya mempermainkan hukum saja. Nah sekarang itu sudah ya, kita masuk tadi ya. Yang ngebunuh malah dibela, yang tidak dibunuh malah masuk bui, gitu kan? Nah itu tadi, di mana pengadilannya itu, penyidikannya Pak yang kita lakukan. Saya tidak bisa bilang kalau saya tidak lihat kasus dari urut A sampai Z-nya. Jadi ketika kita memutuskan suatu perkara, itu bukan di ranah kami, tapi di ranah yang pertama. Yang menangkap itu adalah polisi, ya kan? Yang menyidik adalah polisi, yang menyidangkan di pengadilan adalah hakim dan jaksa. Misalnya yang membunuh polisi gimana Bu? Bisa juga, kenapa? Buktinya HAM aja sampai sekarang belum tuntas. Nah, yang HAM ya, yang dong ya. Nah, kalau saya bahas di sini, saya sulit jawabnya Pak. Saya bukan yang les ya Pak ya, karena ranah saya di Kementerian HAM, ya, Yasona Lawli. Ya, beda Pak, beda. Nih ya Pak. Kalau kita di Kementerian Hukum dan HAM ada 11 unit eselon 1. Yang pertama Sekretariat Jenderal, yang kedua kekayaan intelektual, ya, administrasi hukum, Dirjen HAM salah satunya. Jadi masing-masing unit imigrasi, Dirjen Pas, ya, itu masing-masing punya tugas dan fungsi untuk ranahnya masing-masing. Nah, saya di Badan Pembinaan Hukum Nasional, di mana tugas saya melakukan tadi penyusunan peraturan perundang-undangan dari perencanaan hingga analisis dan evaluasi, ditutup dengan melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum. Saya ada di TUSI penyuluhan hukumnya. Jadi ranah yang HAM itu ada di Dirjen HAM. Tusi mereka adalah menangani permasalahan HAM yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, Bapak boleh nanti browsing, cari, ada namanya aplikasi lapor Pak. Ya, lapor ya. Nanti aplikasi lapor itu negara menyediakan Pak. Negara menyediakan aplikasi tersebut untuk seluruh warga negaranya. Nanti Bapak bercerita, di Aceh bla 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 tidak begini. Mohon jawabannya. Nanti Bapak bicara seperti itu. Nanti di dalam aplikasi itu akan diberikan, kalau jawabannya terkait dengan perlindungan HAM, nanti akan diberikan oleh negara masuk ke Dirjen HAM. Nanti akan dijawab Pak itu semuanya. Nanti misalnya tentang IT misalnya masuk ke Kemeninfo. Jadi dimasuk Pak. Jadi aplikasi lapor itu adalah aplikasi yang diberikan kepada negara untuk mengadu
yang dibunuh yang malah jadi tersangka itu karena pendidikannya Pak dari persidangannya, dan kami belum bisa untuk menjawab. Kalau dikatakan seperti itu adil tak adilnya hasil pendidikan dan persidangannya awal mulanya saya nggak tahu. Ya, jadi gitu. Jadi kalau buat penyuluhannya, semua permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana itu diawali dari penyidikan. Nah, nanti naik tuh dari penyidikan, persidangan, sampai nanti hasil ikrarnya keputusannya seperti apa. Oke, Bapak. Ibu barusan bilang di penyelidikannya, bukan? Ya. Tadi Bapak nanya Ibu di bagian menyusun peraturan kan? Jadi biar kami nggak rugi di sini, kami ingin kepada Ibu nanti minta tolonglah kalau bisa kan, Ibu buat satu perundang-undangan agar penyidik ini tidak semena-mena, Bu. Ya. Gini Bu, misalkan yang tadi Anda bilang kan, masa yang mau dibunuh salah, jadi tersangka kan? Gini juga kan, sekarang udah mudah lah, udah ada handphone, udah viral kok yang mau dibunuh tersangka, kemudian bisalah dikeluarkan. Bagaimana kalau misalkan hal tersebut tidak viral dan yang tersangka ini tersangka miskin, Bu? Nah, kemudian kan itu udah dimasukkan ke dalam penjara, maka akan teruslah di penjara. Jadi tolong Ibu ciptakan satu peraturan ketika salah di penyidiknya ini pun harus dapat sanksi, Bu. Ya. Jangan semena-menanya aja, misalnya dia bersalah, masa bela diri pun bersalah kan gitu, Bu. Jadi Pak, ada namanya ketika penangkapan, ketika sudah diputuskan, ada namanya kalau salah itu nanti dia direhabilitasi namanya. Jadi nanti itu ada kalau nggak salah seperti kayak ganti rugi rehabilitasi ya, baik itu secara moral atau material. Nanti di situ ada Pak, di situ ada aturannya. Nah, Bapak tadi bilang, Ibu kan ada di penyusunan peraturan perundang-undangan, titip dong. Saya balik ke Bapak, saya kasih ke Bapak. Ketika kita menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, bukan kita yang menyusunnya. Jadi kita menyusun, lihat dari masukan kementerian lembaga, misalnya Kementerian Pertahanan dan Keamanan nih, ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan apa, ya kita bikinkan naskah akademiknya dulu sebelum itu peraturan terjadi. Nah, ketika kita menyusun sebuah naskah akademik yang akan menjadi urgensinya di peraturan tersebut, itu dilakukan uji publik, Pak. Jadi kita sebar itu dulu ke masyarakat. Saya mana tahu, kata Bapak gitu kan, nanti ya kita buat ada namanya Pak, buka ya nanti ya Bapak ya di BPHN www.bphn.go.id. Nanti Bapak browsing di situ ya. Ada beberapa aturan yang akan dibuat, baik itu usulan kementerian lembaga atau keusulan lainnya. Baik di kita juga mengusulkan misalnya bikin peraturan perpres dan lain sebagainya. Itu akan ada yang namanya adalah uji publik di situ Pak. Uji petik, uji publik. Bapak lihat di situ. Itu masyarakat boleh kasih masukan. Di situ masyarakat kasih masukan, itu gampang dibuka, nggak susah. Di situ Bapak bicara, minta tambahin begini. Nanti itu akan diakomodir. Itu sebagai masukan ketika kita melakukan rapat antar kementerian. Jadi kita nggak semena-mena bikin Pak. Kayak gitu. Nah nanti sebelum itu jadi kita lemparlah, kita kompilasi, kita bikin semuanya, kita lempar lagi ke masyarakat. Kita bikin lagi tuh Pak, seperti itu. Masukan dari masyarakat lagi, saring kan, menerima, baru kita ambil lagi, kita lempar ke DPR. Nah, setelah itu kita pendampingan dengan DPR, yang memutuskan adalah di sana. Gitu. Jadi di sana awalnya seperti itu Pak. Jadi rangkaian penyusunan peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke, biar makin semangat tepuk tangan dulu deh. Pusing kalau ngomong undang-undang ya.
Gitu ya Bapak. Next sekarang ini kelompok kadarkum tadi sudah ya. Nanti mudah-mudahan desa yang ada di sini, desa-desanya bisa membentuk kelompok kadarkum ini. Kami berharap dari semua desa di sini paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa kepala desanya bisa hadir di Jakarta. Nanti bisa ikut di Jakarta mengikuti pelatihan. Keren Pak, gajinya tinggi. Karena apa? Bukan karena buat jabatan kita saja, tapi hadiahnya adalah dalam rangka membangun desanya Pak. Membangun desanya, semua untuk membangun desa. Jika kita cinta dengan desa kita, bangunlah dari diri kita sendiri, sehingga desa kita menjadi desa yang sadar hukum. Oke Mbak, next. Nah ini ya, ini fungsinya. Kelompok kadarkum itu berfungsi untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum. Jadi semua ujung-ujungnya kelompok kadarkum itu gunanya dalam rangka apa? Meningkatkan kesadaran hukum. Jadi kelompok kadarkum ini dibentuk yang fungsinya nanti untuk mengetuk tulang. Paling kan gini, Mas, saya mau tanya Mas, hukum kalau misalnya nggak pakai helm masuk pasal berapa sih Mas? Saya kena berapa tahun sih Mas kalau ditilang? Kata Bapak, pasti dijawab oh begini. Pinternya dia ya. Nah, jadi orang tahu kita ketok atau misalnya Bapak. Kelompok kadarkum ini nanti melakukan penyuluhan seperti saya. Misalnya melakukan penyuluhan tentang KDRT. Di dalam undang-undang KDRT ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga hukumannya segini. Misalnya gitu. Ya, jadi intinya kelompok kadarkum ini dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat dan dia menjadi ketok tular. Dia sebagai ketok tular bagi di lingkungannya sehingga dari 15 orang yang sadar hukum bisa menciptakan satu desanya sadar hukum. Ini sebagai pioner, sebagai paralegalnya. Next, nanti paralegal ada. Next. Nah, ini dia. Pembentukan kelompok kadarkum itu nggak sekedar dibentuk begitu, dia dihargai oleh pemerintah. Yang pertama, kelompok kadarkum itu nanti dibentuk berdasarkan SK lurah atau kepala desa atau kepala camat. Mereka sudah melihat tuh, mereka pasti akan menganggarkan. Nggak ada yang namanya tidak dianggarkan. Ada sekarang nih, kemarin kan Paralegal Justice World itu Kemendes akan melakukan perubahan APBD. Jadi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan dirubah. Peningkatan kompetensi masyarakat itu akan lebih tinggi nilainya dari yang sekarang. Karena dalam rangka apa itu? Jadi pemerintah sekarang melihatnya inginnya bukan sekedar yang di atas doang yang mengecap kompetensi, tidak. Kompetensi itu adalah seperti ini Pak, dididik untuk dilatih, diberikan pemahaman. Yang pusat sudah juga, tapi tidak sebesar yang daerah. Nanti Pak karena kan kalau di pusat kan gampang ya, udah kemana-mana. Kalau daerah itu kan mau berangkat ke sini aja, anggarannya kan susah kalau tidak ada ya. Pemerintah daerah susah untuk mengasih kalau tidak dialokasikan. Ke depan akan ada perubahan. Karena kami sudah mengusulkan ke Kemendes bahwa anggaran desa itu atau anggaran APBD di daerah bisa ditambah untuk peningkatan kompetensi bagi bapak-bapak semua nih, untuk warga desa. Itu ya Pak, semoga pemerintah itu bisa melihat, jangan isinya tadi menikmati yang di atas, yang bawah memperbaiki susah ya Pak ya, kompetensinya jadi kurang. Nah, itu mudah-mudahan ada mau nanya? Mudah-mudahan kita makan dulu. Iya, amin. Tahun ini bukan apa itu, kepala desa kan ada BIMTEK sosialisasi ke Bandung. Iya. Apa itu melanggar hukum? Karena kalau kita lihat Permendes, APBD itu kan untuk mensejahterakan desa, Pak ya. Tapi ini anggarannya keluar desa. Apa itu melanggar hukum? Terima kasih. Itu biasanya dipakai dari anggaran Pemda Pak atau Pemkab. Biasanya begitu. Atau
dia dari fasilitasi di luar dari anggaran APBD. Biasanya seperti itu. Memang kalau di Kemendes itu sekarang masih mencakup anggaran desa itu nggak boleh dibawa di luar provinsi, ya masih seperti itu. Nah ke depan kita juga belum bisa merubah itu, tapi ada anggaran itu yang memang difasilitasi untuk peningkatan kualitas para yang di bawah ini. Itu bisa Pak nanti dialihkan, baik itu dari kecamatan, diambilnya dari mana? Dari lurah, diberikan dari kecamatan. Yang terpenting Pak, kalau sekarang mah nggak boleh Pak, bukan melanggar hukum. Ketika nanti pertanggungjawaban enggak Pak, bukan gini, maksudnya gini Pak. Anggaran Bapak itu diberikan itu pasti bukan dari, kalau kita nyebutnya RKKL ya Pak ya, atau DIPA, bukan DIPA-nya daerah Pak, DIPA-nya desa maksudnya. Itu bisa diberikan dari dana yang lain. Kalau dari dana yang lain tidak apa-apa. Yang terpenting Bapak kan tahunya gini, itu kan saya dibiayai sama desa. Padahal dana itu bisa dipakai, contoh kayak gini Pak. Ada beberapa kabupaten di kebanyakan itu Pak Kaligraja disebut, kan dia nggak bisa tuh untuk ke Jakarta. Dia dari dana provinsi dia dikasih. Jadi dia difasilitasi. Ada juga pejabat yang memang merogoh kantongnya dia sendiri memberikan kepada bawahannya. Karena apa? Demi dalam rangka meningkatkan kompetensi. Ada Pak dari Kalimantan mereka, kalau kemarin dari Manado ini dari duitnya sendiri. Tapi karena dia tidak lolos audisi, jadi tidak dipanggil ke Jakarta. Berarti kesimpulannya kalau apa itu anggarannya diambil dari APBD, PBK bisa? Ya kalau dari APBD? Kalau gini Pak, yang terpenting APBD kan ada dua sumber. Ya APBD. Karena APBD desa itu kan ada dua sumber dananya, dari APBK sama APBD, ya kan? Nah, kalau diambil dari provinsi Pak biasanya dikasihnya. Nanti gini, kan kita merevisikan gini, kalau anggaran desa itu hanya bisa dipakai, tidak boleh keluar dari provinsi, gitu kan? Nah, anggaran-anggaran lainnya biasanya diberikan itu dari saya kalau kita dibanding kalau di angka kita ya, kalau anggaran BPHN nggak boleh buat anggaran di JPP, ya nggak boleh ya. Tapi kementerian kita bisa tuh ngasih BPHN, bisa ngasih PP. Nah ini boleh dibuat kemana aja, gitu Pak. Sama mungkin sepertinya Bapak. Di anggaran desa nggak boleh dibawa buat ke Bandung, nggak boleh. Tapi ada revisi DIPA yang nantinya misalnya dari pusat nih Pak, memang mengalokasikan dikucurkan ke sini. Tapi pertanggungjawabannya bukan buat di anggaran desa ini, tapi nanti pertanggungjawabannya itu larinya ke pusatnya. Gitu, sama seperti kita. Jadi kayak gitu Pak. Ada kiasnya kan? Iya, kalau RKKL saya jago Pak. Saya 11 tahun jadi penyusun rencana anggaran Pak. Saya 11 tahun Bapak, makanya saya mohon-mohon sama pimpinan. Saya 11 tahun nyusun anggaran di BPHN. Kemana aja saya tahu tuh, caranya aja saya tahu. Mau ngambil juga saya tahu. Saya bisa kaya dari situ. Tapi karena suami saya bilang, tadi kan saya bilang, suami saya kan mualaf ya. Dia bilang, janganlah, saya aja mau cari Islam biar dapat ridho Allah masuk surga. Masa ini yang Islam mau cari neraka? Nah gitu. Jadi saya nggak berani Pak. Saya begini aja. Meskipun saya hidupnya biasa, anak saya 2. Udah alhamdulillah, satu udah lulus apoteker, satu di fakultas kedokteran. Jadi lumayan Pak, biar hidup setenang napas begini Pak. Tapi anak saya alhamdulillah bisa sekolah, saya bisa makan. Meskipun tadi Bapak bilang anggaran ini bisa ditarik ke sini, anggaran saya bisa Pak, mungkin itu. Tapi suami saya selalu mengingatkan, jangan mah, saya aja mualaf pengen dapat ridho Allah masuk surga. Masa ini begini? Jadi saya dibentengi suami. Balik Pak ke tadi, dibentengi suaminya tuh dibentengi kesadarannya dari kita. Jangan melihat. Nah makanya kesadaran, balik lagi kan, kesadaran hukum itu larinya dari diri sendiri. Kalau diri sendiri itu sudah dibentengi, insya Allah kita akan aman, tidak akan terjerat dari apa yang dinamakan tindak pidana. Gitu ya Pak ya. RKKL itu gampang ditarik-tariknya Pak. Gitu ya. Enggak, karena kan pertanggung jawabannya bukan di sini Pak, dari sana nanti kita dikirim. Contoh kayak saya ini,
dikasih sama di sini ya, saya dibayar Pak di sini honornya Pak. Nah, saya kasih pertanggungjawabannya ke dia, bukan ke kantor, karena kantor saya nggak ngebiayain orang kalau saya nggak ada duitnya ke sini. Nah, dibiayain nggak dibayar sama ini. Jadi PJ saya atau pertanggungjawaban saya ke sini. Anggaran saya di Jakarta, di BPH nggak merubah, nggak keluarin uang SPPD buat saya, uang harian, uang apa, saya minta sama sini. Gitu Pak. Nggak boleh, nggak boleh, enggak, karena nanti kalau diaudit sama inspektorat, saya kena. Kamu udah dapat dari sini, kembalikan. Ada kasusnya Pak, waktu saya kongres ada kegiatan dulu di Bali. Itu kalau misalnya ada selisih tinggi cuma 150.000 Pak, kembalikan semua 50 orang itu 150.000 balik ke negara. Gitu, jadi audit Pak kita serem kalau di audit BPK tuh santai auditnya. Tapi kalau di audit oleh inspektorat kita, tanda tangan aja begini. Serem Pak. Kita janakannya kementerian saya dapat WBK, bebas korupsi. Saya dapat tunjangan kinerja 1 tahun lebih. Jadi harusnya saya dapat 1 tahun ini tunjangan nih sekali kan setiap bulan. Saya 2 kali. Lumayan Pak, dirapel. Tunjangan saya 10 juta kali 12. 120 juta kemarin saya dapat Pak. Alhamdulillah. Iya, karena saya tadi di Kementerian Hukum dan HAM BPHN khususnya dapat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, dan saya juara kedua terkait dengan penyusunan rencana anggaran serta penyerapan anggarannya Pak. Nah, akhirnya dapatlah saya itu 1 tahun Pak, lumayan tunjangan kerja. Tunjangan kerja 10 juta kali 12, 20 juta. Tapi kalau saya nggak dapat WBK BBM, nggak dapat Pak. Begitu, bengong aja saya. Banyak yang lain juga nggak dapat Pak di unit saya. Yang dapat cuma 3 unit Pak. Alhamdulillah. Hah? Iya, 100 Pak. Tahun kemarin Pak, saya dapat itu WBK. Tapi cuma sekali doang Pak. Nah, kalau besok ikut lagi saya menang nih WBBM-nya, saya dapat 2 kali. Jadi 240 juta Pak. Luar biasa nggak Pak? Tuh, ini ya. Tapi nggak dapat Pak. Nggak dapat Pak, karena masih ada unsur yang belum memenuhi, yaitu layanan masyarakatnya masih kecil. Makanya kami berusaha nih datang ke sini memberikan layanan kepada masyarakat. Moga-moga aja nanti ya dokumentasi saya masukkan, bikin laporan-laporan dari bapak-bapak bisa meningkatkan saya dapat BBBM. Alhamdulillah ya Pak, saya cerita doang nih, bapak-bapak ya Pak. Baik, next Mbak. Ini ya, tadi anggotanya ada 15 ya. Next Mbak. Nah, ini pembinaannya. Pembinaan kelompok kaderkum itu bisa dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Apa itu penyuluhan? Apa itu penyuluhan hukum langsung? Ya seperti ini. Penyuluhan tidak langsung nanti melalui website tadi gitu. Ya, kita bikin kayak di Instagram, di apa. Hukum adalah ini, begini. Jadi pakai secara online. Next Mbak. Nah, ini ya perannya nih, peran si kaderkum tadi ya, atau kelompok kaderkum, yaitu sebagai pendamping penyuluh hukum. Dia harus mengetahui dan memahami tentang hukum, jadi dia bisa melakukan penyuluhan hukum. Kemudian pendampingi dan harus merencanakan gimana nih perencanaan yang baik kalau mau melakukan penyuluhan hukum. Misalnya ya, di desa ini mayoritas banyak terkait dengan kekerasan rumah tangga. Jadi materi yang dikasihnya yang kekerasan rumah tangga, jangan dikasihnya lalu lintas, nggak nyambung. Jadi kelompok kaderkum itu harus bikin rencana kegiatan. Oh, desa ini dia sengketa tanah, udah dibelajari sengketa tanah. Oh, desa ini tentang KDRT, jadi KDRT gitu. Jadi penyuluh hukum itu harus pintar melihat permasalahan di desa masing-masing. Next Mbak. Oke, next Mbak. Nah, terus baru sampai terakhir.
Nah ini sama ya, udah kelompok desa sadar hukum tadi ya, konteksnya seperti itu sampai habis. Udah jam 12 ya? Ya, kita akhir terus sampai terakhir Mbak. Itu sama desa sadar hukum. Ini aspeknya dulu, aspeknya. Bukan aspeknya dikit ya, aspeknya cuma 4, saya nyebut doang aja. Terus naik lagi. Naik lagi. Terus ada tulisan aspek. Terus nah ini ya Bapak, jadi ada 4 aspek Pak kalau desanya mau menjadi desa sadar hukum. Yang pertama adalah akses informasi hukum, jadi di situ harus ada kelompok sadar hukum salah satunya. Kemudian ada paralegalnya. Siapa paralegalnya? Yaitu kelompok sadar hukum itu yang telah dilakukan peningkatan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, nanti dapat sertifikat. Nah, jadi sudah ada nih kelompok sadar hukum itu menjadi paralegal. Nah, terus setelah itu akses informasi hukum. Di sana kita sudah bisa nih kalau mau mencari data tingkat pembunuhan di sana berapa orang misalnya, KDRT berapa orang, perceraian berapa orang, itu harus punya data itu. Oke, terus Mbak dan Adila sampai itu terakhir habis terakhir ya. Saya mau kasih quotes nih buat bapak-bapak nih biar semangat. Ada lagi nggak? Nah ini ya, sahabat bapak-bapak, saya punya sedikit yang mungkin bapak-bapak nanti bisa memakai quotes ini ya. Jadi orang hebat ya Pak, karena bapak-bapak sih orang hebat. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan. Benar nggak Pak? Karena harus belajar ya. Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Enggak, dia duduk-duduk kalau bisa jadi orang hebat. Nggak bakal Pak, orang bodoh itu apa? Menyia-nyiakan waktu. Nah, terus mereka dibentuk melalui kesulitan dan tantangan. Nah, kesulitannya itu apa? Ya berusaha seperti ini, ya Pak ya. Nah, sehingga pembelajaran tidak dapat didapat dari kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan ketekunan serta gitu ya Pak ya. Jadi itu ya Pak, jadi semangat Pak. Oke, saya akhiri untuk pelajaran ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak, camkan dalam hati, ikuti dalam diri, tingkatkan kesadaran hukum di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita selamat tidak terjerumus ke dalam hukum ya Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya dalam menyampaikan kata-kata tadi menyinggung perasaan Bapak. Saya mohon maaf, saya sangat menghormati Bapak. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf lisan yang saya lakukan. Akhir semoga Allah memberikan maaf juga kepada saya ya Pak kalau saya salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Dari kecamatan pertama siapa? Darul Aman, ayo foto sini Darul Aman. Jangan keluar dulu ya.